saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Sukapura 05, Ibu Purwitasari. Yang saya hormati Bapak Wakil SDN Sukapura 05, Bapak Nonet Siribowo. Dan yang saya hormati teman-teman saya yang terbaik, yang tersayang dari SDN Sukapura 05 pagi. Semoga waktu yang diluangkan untuk membersamai saya di sini menjadikan pahala buat Bapak Ibu semua. Amin. Berdirinya saya di sini dalam rangka menyampaikan, pertama dalam menyampaikan informasi mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah tugas saya untuk menyampaikan pada modul 1.4 sebagai CGP angkatan 10. Ya, tidak panjang lebar, saya akan membuka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Sukapura 05. Oh ya, sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Julius. Kepada Bapak Julius kami persilahkan. Lupa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih banyak Bapak Julius. Ya, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Sukapura 05 pagi. Pada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan ini, di mana kegiatan ini kita sama-sama membantu pelaksanaan dari CGP kita di angkatan 10, yaitu Ibu Hari Perwanti, di mana beliau sudah masuk di diseminasi dalam budaya positif. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu, sudi kiranya melaksanakan atau memberikan dukungan kepada Ibu Hari nanti, apapun bentuknya, karena saya tidak bisa membersamai karena kegiatan Zoom juga pada hari ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berjalan dengan lancar.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Baik Ibu, Ibu. saya pamit ya. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Oke. Bapak Ibu semua lanjut aja ya. Ini kita sambil santai. Anggap aja kita rekan kerja. Gitu ya. Ini emang ya nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini biar kita relax ya sebelum masuk ke paparan. Ada apa ice breaking sedikit. Boleh? Boleh atuh, harus boleh. Coba saya minta tolong Bapak Ibu jangan berdiri. Ya udah berdiri dah. Bapak-bapak berdiri yuk. Ibu-ibu berdiri. Berdiri sebentar ya. Ice breaking biasanya kan sama anak-anak ya. Anak di lapangan. Sekarang saya main sama bapak-bapak gitu. Sama bapak-bapak, maaf nih saya pengen ketawa. Ngeliat perutnya Yung. Ya. Ice breakingnya sama kayak kemarin di lapangan, cuman kemarin versi anak-anak ya. Sekarang mau orang tuanya, bapak-bapak sama ibu gurunya. Saya mau bapak ibu guru semua menatap saya. Allahu Akbar. Menatap saya ya. Dia tapi nggak boleh melarikan diri kemana-mana, pokoknya harus menatap saya. Itu ya. Iya menatapnya begitu loh. Pokoknya kalau saya bilang pegang telinga, mesti telinga, gitu ya. Itu harus pegang telinga, tapi sambil natap saya, pegang kepala ya kepala, pegang hidung ya pegang hidung, pegang rambut gitu. Ya oke. Ayo sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, tangannya taruh di hidung, punten hidung. Ini apa gini? Siap ya. Begini dong. Oh baik, lihat saya Pak Subur, nggak boleh main. Ya. Ayo hidung. Hidung, pegang rambut. Oh iya, begitu deh. Pegang telinga, pegang hidung, pegang mata. Ah, mana yang salah? Berasmi salah? Salah. Berasmi kita kasih dia Pak Mantan megang apa itu? Tapi dia begini loh, begini. Jadi sejak kapan matanya pindah ke atas gitu ya? Ada Ibu Rasmi satu, nanti kita kasih ada Ibu Rasmi. Mohon maaf Bu Rasmi ya, ada hadiahnya. Satu. Yang salah ya? Iya. Berarti satu orang lagi ya. Nanti harus berpasangan ya. Ayo, tadi sampai sini ya. Pegang mulut, pegang telinga, pegang pundaknya teman. Ya. Ya, bagus. Iya. Ada yang megang pundak orang lain, emang orang lain semua. Tadi nggak kebagian ya Bu Andaru ya? Oh kebagian. Sekali lagi berarti lebih cepat. Tadi pegang pundak temen loh. Pundak temen loh tadi, pundak temen loh tadi loh. Iya. Iya. Pegang rambut, pegang hidung, pegang telinga, pegang hidung. Ayo. Pak Adi. Silakan Pak Adi sama Ibu Rasmi kita kasih hadiah, silakan ke depan. Anggur di depan. Nanti ada hadiah. Di depan dulu sini Pak Adi, Ibu Rasmi. Mohon maaf ya pemanasan Bapak Ibu, mulai berdua. Di depan sini Bapak Ibu. Maaf Bu Rasmi sama Pak Adi. Hadiahnya supaya makin tenar ada di YouTube saya tuh. Halo. Nah. Jadi hadiahnya adalah kita menyanyikan lagu Ayam Anti Bullying. Tahu kan Ayam Anti Bullying Bapak Ibu? Ayam. Bebek. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam ayam. Terima kasih, tepuk tangan buat Rasmi dan Pak Adi. Aduh, alhamdulillah teman-teman. Udah lah, nanti kita habis 2 jam loh buat ice breaking. Kayaknya lu seneng amat ya. Pas ya. Oh, iya. Nanti masuk ke YouTube Bu. Walaupun nggak ada subscribernya nggak apa-apa. Oke.
Biar nggak ngantuk. Ini jam-jam rawan loh Ibu ya. Jam-jam segini harusnya kita udah kemana-mana. Oke, langsung ke intinya ya. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan bersama Bapak Ibu semua, sama-sama belajar. Saya bukan ngomong apa-apa, hanya belajar sama-sama sama Bapak Ibu, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di modul 1.4. Nah, tujuannya apa sih saya menyampaikan pembelajaran ini atau paparan ini? Aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tuh ada berapa tuh? Iya. Nanti Pak Wanto selanjutnya tahun depan juga kayak gini, harus apa ya Pak Wanto? Siap. Selanjutnya, nah ini ada percobaan. Bapak Ibu nanti coba pejamkan mata. Tapi pejamkan mata sejenak ya, jangan lama-lama. Ya. Ya. Coba pejamkan mata Bapak Ibu. Bayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Sekolah impian saya kayak bagaimana ya? Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap gurunya? Bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana sikap muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Nah, coba Bapak Ibu guru pejamkan mata sejenak. Ingat ya, sejenak. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terbayangkan belum? Ada yang bayangin angsuran katanya? Iya. Sudah terbayang Bapak Ibu? Sudah Bu Tanti? Bu Widya sudah terbayang? Jangan bayangkan yang lain Bu Widya. Sudah. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan kira-kira bayangan sekolah saya yang bagus saya. Tepuk tangan buat Bapak Julius. Bapak Julius. Sebentar Bapak Julius. Sebentar Pak. Mana isinya? Ini yang masih ditolong. Julius mau, oh iya dong. Nanti gue juga mau jawab. Oh iya dong. Biar pakai ikan. Dijepit ya Pak? Di sini? Ya. Pegang aja kan nggak apa-apa, Bu. Udah belum? Udah. Boleh Pak, silakan Pak. Udah. Ya. Udah. Pertama dari fisiknya seperti Kanisius ya, sekolahnya tingkat. Terus ada liftnya Bu. Kalau ke atas tuh enak kita pakai lift. Terus walaupun anak orang kaya itu sopan-sopan. Bener, enggak kalau saya lihat tuh enggak apa ya disebut songong gitu ya. Sama gurunya tuh sopan, sama orang yang lebih tua tuh sopan di sana. Terus fasilitasnya semua lengkap di sana ya. Walaupun di situ di tengah-tengah lapangan di tengah-tengah tapi sangat bagus diaturnya, sekolahnya bagus ya. Aulanya tuh juga ada beberapa ya, aulanya juga. Itu dari fisiknya, tapi dari kalau saya lihat secara sikapnya itu baik-baik begitu sama walaupun semua anak orang kaya itu. Jadi sopan. Itu sih Bu. Makasih. Siap, terima kasih Pak Julius ya. Rasanya Pak Julius mewakili kita juga ya di sini ya. Pengennya sekolah yang serba fasilitasnya serba mendukung, kemudian anak-anaknya anak-anak yang sopan, walaupun mereka berada ya. Berarti kembali juga kepada Bapak Ibu gurunya yang mengajarkan anak-anaknya, berarti mereka juga berhasil ya. Ya Pak Julius ya. Ya kan dengan begitu tidak lepas dong dari peran Bapak Ibu gurunya, makanya bisa menciptakan anak-anak yang seperti itu, yang sopan gitu ya. Terima kasih teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menyampaikan juga. Widya tadi katanya Widya udah dia. Oke, terima kasih Pak Julius. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih Pak Julius. Oke, selanjutnya.
setelah membayangkan. Coba kita refleksikan setelah yang tadi Pak Julius bacakan, kita refleksikan apakah sebagai guru kita sudah menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kira-kira sudah belumnya kita sebagai guru bisa kasih contoh yang baik buat anak-anak kita, dari penampilan, dari tutur kata kita, dari cara kita menyampaikan pelajaran. Apakah sudah? Belum. Nah, belum, kata berarti masih jadi PR sama-sama ya. Saya juga masih jadi PR sama-sama Bapak Ibu. Masih banyak kurangnya, makanya sama-sama belajar. Dan saya di sini kebetulan dapat materi lebih dulu yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang budaya positif. Apa saja budaya positif itu? Yang pertama, di budaya positif ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Saya rasa Bapak Ibu pernah dengar ya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Kemudian keyakinan kelas yang pernah kita bikin sama-sama di kelas bersama anak-anak waktu itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang ada materi seperti ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lakukan kegiatan di bawah ini secara berpasangan. Satu, ya pasangan satu lagi mana? Nah, Anda adalah A. Kita adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk dia membuka kepalan tangan Anda. Apa aja boleh. Merayu kek, menghardik kek, mengintimidasi, marahin, godain juga boleh. Sampai teman Anda berhasil membuka tangan Anda. Coba Bapak Ibu praktikkan sebentar. Silakan Pak Adit bisa sama Pak Subur. Siapa yang mau ngepel, siapa yang mau ngerayu. Coba, nggak apa-apa. Dulu juga kayak gini loh. Ya kan sebelum barang nggak apa-apa Pak Julius lanjut. Coba Bu Putri sama Pak Wanto boleh, Pak Anto. Siapa yang mau mengepal dan siapa yang akan merayu atau memuji? Pak Sidik sama Bu Rasmi boleh. Siapa yang mau ngepel? Yang kedua jangan. Oh, Pak Subur sama Pak Baik sudah sama-sama. Iya maksudnya. Pak, jadi Pak Anto tuh Pak Anto berusaha melalui gambar buka sih kepalan tangan kamu. Ih, bukan dong baju kamu. Ih, Pak Anto jorok. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah pendirian kita Bapak Ibu. Sehebat apapun teman Bapak Ibu merayu atau sampai menggoda, menghardik, ngata-ngatain, kalau kita nggak mau, emang ini penting buat saya kok, nggak bakalan tergoda karena semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kan sebelum kembali ke itu udah ada perasaan. Kenapa? Coba dicoba. Kembali ke praktek. Coba cara menyabar. Satu Bu, kalau dia begini, udah. Otak ini. Ada yang mau mencoba dengan pakai titi, pakai uang katanya dicoba. Bisa nggak ya coba buka gitu kan? Mau nggak nih? Gitu. Ya. Oh ya, betul juga sih Pak Subur karena bersatu kita teguh gitu ya. Oh, gitu. Lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini kesimpulannya bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ini? Dia kata-kata memegang lagi. Iya. Oh iya betul betul. Berarti harus saya ganti ya kata-katanya tadi ya, menguasai gitu ya. Oke, terima kasih koreksinya. Bahwa kita sendiri yang memegang kuasa atas kontrol itu gitu ya, membuka atau menutupnya itu tergantung pada diri kita masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oh enggak, menurut kita ini penting buat kita, ini amanah loh gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini nggak usah,
ada beberapa yang harus saya lewati ya karena memang belum sampai teorinya. Jadi saya lompat aja Bapak Ibu. Nah ini, terima kasih Pak Julius. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol diri kita ke orang lain gitu ya. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Itu mah yang stimulus respon zaman dulu, sekarang udah nggak bisa. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak bisa loh kita samain pandangan kita sama orang lain, harus sama-sama kita. Beda-beda kan. Menurut saya Pak Baik itu ganteng loh. Itu kan, bagaimana menurut Bu Widya? Nggak bisa saya memaksakan. Kalau Bu Widya bilang enggak, biasa saja, saya maksain nggak bisa. Pokoknya dia paling ganteng. Gitu kan? Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak Baik. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kalau berbuat buruk berarti kesalahan. Padahal semua perilaku pasti ada tujuannya. Belum tentu juga dia melakukan seperti itu karena ingin berbuat jahat, ya kan? Ayo lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak sih mengontrol kita, mengatur kehidupan kita kan? Bagus lah Baik. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya nggak? Ya kita nggak bisa dipaksa-paksa. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Setelah dibujuk gagal, paksa juga nih. Kan itu nggak boleh. Ya, kalau emang dia tidak mau sama kayak anak Bu kita. Hari dia mau dipaksa kalau setiap malam. Begitu Bu. Direjang katanya. Ya. Direjang. Padahal ya kayak anak-anak kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ke anak-anak kan. Bisa Bu. Tergantung iklim pada saat itu. Oh ya, tergantung iklimnya. Selanjutnya kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kasih opsi aja. Ya udah kalau kamu nggak mau kayak gini, maunya bagaimana? Gitu ya. Terima kasih Pak Julius. Lanjut. Model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah. Banyak dari kita kalau mendapatkan tantangan atau tugas tuh seperti ini. Kayak kita kemarin CGP ya Kak Yung ya, sama teman-teman nih. Ya gue kalah nih karena nggak lulus. Itu kan. Padahal nggak begitu konsepnya, bahwa sebenarnya kita bukan kalah, tapi memang nanti ada gilirannya untuk menang sama-sama, gitu loh Bapak Ibu. Iya. Nah, pengertian disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi orang disiplin itu bukan orang yang benar terus, tapi orang yang sedang belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini benar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan penghargaan atau reward atau ancaman. Ya, karena ternyata memberikan hukuman dan reward itu nggak bagus juga. Kita menghukum dia, nanti dia ada rasa bersalah seumur hidupnya. Atau kita memberikan penghargaan ke dia, nanti kalau kamu datangnya tanya tepat waktu duluan, ibu kasih hadiah. Itu juga nggak baik sama dia, karena nanti akan dia melakukan yang sama karena ada hadiah gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa sih intrinsik Bapak Ibu? Dari dalam diri. Terima kasih Kak. Di dalam dirinya sendiri. Dalam keluar berapa yang kaya lebih baik. Dalam mana kan gitu ya? Belum ada sambungan tadi. Udah makasih aja. Takbir. Nah ini contohnya. Contoh yang tadi kita bilang motivasi itu ada dua, ada eksternal, ada internal. Tapi eksternal pun terbagi dua, yaitu ada yang hukuman, ada yang berupa reward. Seperti apa ya Bapak Ibu? Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih yang akan terjadi kalau nanti dia terlambat? Gitu loh istilah anak-anak. Itu daripada terlambat mendingan datang tepat waktu. Itu namanya motivasi, tapi dari luar. Supaya apa? Supaya gue nggak dihukum. Itu kalau kata anak-anak, supaya saya tidak dihukum. Makanya dia datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Ada juga motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari bapak ibu gurunya. Itu
itu ekstrinsik juga, gitu kan. Tapi karena ada imbalan. Nah, sementara yang intrinsik seperti apa Bapak Ibu? Untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi seperti apa ya kalau saya disiplin, gitu Bapak Ibu. Seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Belajar dari dalam dirinya sendiri, itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman, ada restitusi, dan ada konsekuensi. Ya, kita kayaknya pernah mendengar itu ya Bapak Ibu ya, apa itu hukuman pernah. Kemudian apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Nah, sekarang kita menghangatkannya kembali yang sudah sebelumnya kita pelajari. Nah, sebelum ke sini, ini tebak-tebakan nanti kita. Nah, apa sih hukuman? Apa ciri-ciri hukuman? Apa ciri-ciri hukuman yang pertama? Bapak Adit bisa menyampaikan ciri-ciri hukuman? Saya ambil speaker ya. Rasain. Di sini aja, tidak terencana. Tes. Pak Adit, silakan apa itu ciri-ciri hukuman? Dipegang juga nggak apa-apa. Ya hukum tidak terencana atau tiba-tiba. Oke, tidak terencana atau tiba-tiba. Oke. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah, berupa hukum fisik dan psikis. Oke, tepuk hebat buat Pak Adit. Itu tadi ciri-ciri hukuman yang pertama, kata Pak Adit tidak terencana atau secara tiba-tiba. Biasanya itu refleks Bapak Ibu ketika anak itu melakukan salah, kita langsung refleks. Itu namanya hukuman. Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu tidak? Sering ya, Bapak Ibu semalam pernah kayak gitu, anak itu salah langsung refleks. Kemudian murid nggak tahu apa yang akan terjadi sama dia ketika dia melakukan salah, karena mendadak banget gurunya akan ngasih hukuman. Kemudian bersifat satu arah, jadi gurunya yang ngasih. Tolong kamu ya, sudah berbuat salah, ngaku kamu satu halaman misalnya. Bingung dia, kaget. Hanya dari kita sendiri. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Dan ini tidak baik Bapak Ibu karena akan membekas di anak ini. Gitu. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Bapak Ibu, ada yang ingin membacakan apa sih Bapak Ibu ciri-ciri konsekuensi? Pak Wanto? Siap? Oke, Pak Wanto. Ini pasangan, ini couple. Pak Adit dan Pak Wanto. Bapak komandan. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Perlu saya jelaskan tidak? Bagaimana bisa? Kalau dalam konsekuensi adanya kesepakatan sebelum pembelajaran berlangsung. Ketika ada siswa melakukan kesalahan, akan mendapatkan konsekuensi dari guru ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, namun kerugiannya murid merasa tidak nyaman karena selalu diberi hukuman akibat kesalahan dia sendiri. Sikap guru selalu memonitor guru. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, oke. Tepuk tangan buat Pak Wanto. Pak Wanto hebat. Ya, penjelasan yang sangat amazing. Amazing Bapak Ibu ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi bedanya sama hukuman. Kalau hukuman kan tidak terencana. Langsung mendadak. Kalau konsekuensi itu direncanakan dan dibuatnya dua arah. Jadi antara kita dan si anak itu sama-sama tahu kamu maunya ibu apain sih? Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Begitu ya. Kemudian murid tetap dibuat merasa nggak nyaman. Jangan sampai konsekuensi malah dia merasa ben aja gue juga bukan apa-apa. Tetap dia dibuat tidak nyaman. Tetap dia dibuat merasa salah gitu loh Bapak Ibu. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi nggak dihukum begitu saja, dilepas begitu saja gitu. Dan yang selanjutnya adalah restitusi. Seperti apa sih? Ada yang membacakan lagi? Ayo Pak. Ibu Widya? Ayo Ibu Widya. Ibu Widya nih perempuan? Ibu cantik dari Perempuan nggak bukan? Perempuan bukan? Diragukan ke perempuan ini. apa
apa yang mana? Yang restitusi, Bu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sip. Terus yang kedua ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Ya. ya. Tepuk hebat buat Bu Idia. Bu Idia hebat. Masya Allah, ini masuk loh nanti ke YouTube saya bahagia sekali Bapak Ibu ya. Ya, bukan Ya. semua kelihatan besar. Tolong Mas Sidik kenyala nggak? Jangan-jangan direkam lama kagak nyala. Terima kasih Mas Sidik. Restitusi, perbedaannya apa sih sama konsekuensi? Kalau restitusi itu menciptakan hampir sama Bapak Ibu, bersama dengan konsekuensi, hanya bedanya ada kesepakatan antara si murid dengan si guru, tetapi kesepakatannya lebih terperinci gitu loh. Ini dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi supaya anak ini jera tapi tidak menimbulkan trauma gitu. Iya sih. Kayak Bu Ari begini, Bu Ari. Kita Nah. membedakan juga anak yang pertama kali berbuat kesalahan dengan selalu. Oh, Kan itu juga kan gitu. Kalau sekali mungkin, iya. Kalau sekali ya mungkin dia nggak apa-apa ya. Kita hanya ditegur ya. Ya kamu jangan lagi terlambat. Tapi seperti kasus saya Adni misalnya dulu selalu terlambat. iya. Gitu. Jadi selalu terlambat. Bagaimana caranya? Ya satu, kita nggak ngasih hukuman, tapi jelas kita berbuat tegas gitu. Itu mungkin masuknya ke mana, ke apa namanya, konsekuensi ya, konsekuensi gitu. Iya. Jadi nah akhirnya nanti saya rasa bertahap kok, itu nggak langsung tiba-tiba kita kamu jangan besok jangan lagi ya. Dia akan lagi kebanyakan begitu, kamu jangan terlambat ya, besok dia terlambat lagi, kesiangan lagi begitu. Nah terus kita juga bukan anaknya sebenarnya, orang tuanya yang kita tegur. Itu sih. Itu lagi bukan si anaknya langsung ya, tapi orang tuanya kita bukan tegur lah, artinya diskusi kenapa anaknya terlambat gitu ya. Sebenarnya itu sih, bukan anaknya, maksudnya ke anaknya itu, tapi ke orang tuanya gitu. Iya betul. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih, Berarti Pak Julius. ada kolaborasi antara si guru dengan si orang tua yang Ya. menetapkan konsekuensi itu ya Pak Julius. Oke, tepuk hebat buat Pak Julius. Pak Julius hebat. Info yang bermanfaat sekali ya, sama-sama dari Pak Julius, bahwa nggak semuanya ditanggung sama si anak gitu ya, bahwa orang tua juga punya peran serta untuk menanamkan konsekuensi itu ke anak-anak gitu. Nah sekarang ini tebak-tebakan Bapak Ibu. Yang nomor satu, Ini seneng gua. tadi ya kita sudah belajar hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu nggak ada hubungannya sama kesalahan dia, ya kan? Dia tidak mengerjakan PR, tapi hukumannya disuruh lari ke lapangan. Ya. Itu kan tidak ada hubungan sama sekali kan sama PR-nya dia. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Kelompok A. Hukuman. Kita keep ya. Kita keep, nanti kita cari tahu apakah jawabannya benar. Kata kelompok A ini adalah nomor 1 hukuman. Kelompok yang B, Pak Sidik, Ibu Rasmi dan Ibu Tanti, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Dia yang nulis-nulis, dia yang nyeret-nyeret. Tapi konsep hukuman, konsekuensi. Kita kalau diskusi itu di puncak, jadi jawabannya mungkin 3 hari atau 4 hari. Sip. Selalu aja dong Pak Subur. Selanjutnya kelompok yang C. Ini aku jadi kelompoknya kita loh ini. Ya. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu pas Covid. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Tapi itu Kita lihat pas ya. COVID-nya. Hukuman, konsekuensi dan hukuman. Iya, kurang Pak. Kurang soalnya pas COVID-nya nggak ada bonus. Bonus itu. Lihat, inilah jawabannya. Hebat ya, Bapak Ibu udah tahu mana hukuman dan mana konsekuensi ya. Karena tidak ada. Nggak mau sombong. Gak mau sombong katanya Bapak Ibu. Ya.
Karena memang udah tahu tadi Pak Jules juga bilang udah sudah paham bahwa kalau nggak ada hubungannya mah jangan dihukum, hukum konsekuensinya aja dikasih sesuai sama apa yang kesalahan dia. Yang nyiapin meja ya udah konsekuensinya hapus sedotannya, begitu. Nah lagi, sekarang gantian dari kelompok yang C, dari kelompok yang C. Yang C dulu nih, Bu Andaru sampai ke Bu Widya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sama dia. Konsekuensi. Kemudian kelompok yang B nih, Bu Tanti sampai ke Bu Rasmi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol sama temannya. Hukuman. Kemudian yang A nih, pasukan Pak Adit sampai Pak Bari. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Atau diskusi dong. Itu dong. Jawabannya salah. Panjang kaki Adit. Masya Allah. Apa jadinya udah konten ini? Hukuman ya, karena nggak pakai sepatu warna hitam, jadi dia nggak usah pakai sepatu kamu di lapangan jam 12, gitu ya. Iya. Tadi ini konsekuensi, yang itu hukuman, yang ini gadil ya. Nanti kalau salah saya kasih hadiah loh. Saya kasih hadiah kayak tadi. Nah, ini dia. Ya karena itu hukuman Bapak Ibu. Karena itu sudah melewati batas ya, akan menyiksa anak jam 12 siang ya Bapak Ibu. Itu ya. Terima kasih. Selanjutnya, ini udah tadi. Nah ini dia, sebagai manusia kita dan anak-anak pasti punya kebutuhan. Ya, ada kebutuhan dasar yang diperlukan sama manusia. Apa sih Bapak Ibu? Nah, apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Iya apa iya sih Bapak Ibu? Iya nggak Pak Subur? Iya. Kenapa? Iya kenapa? Iya Bu Widya. Iya Pak iya begitu. Kira-kira kita ingin memenuhi kebutuhan kita ya harus bekerja sesuai apa yang kita ingin dapatkan gitu loh. Berusaha terbaik. Ya nggak sih Bapak Ibu? Iya. Ya kan? Iya. Ya nggak Pak Subur? Tapi jangan sampai putus asa. Ya jangan sampai putus asa. Kalau ini terus kita tidak tercapai jangan putus asa gitu ya Bu Rasmi. Iya betul. Iyalah karena masih banyak kok jalan menuju Roma. Iya nggak? Lanjut. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling pokok. Yang saya rasa semua orang pasti akan melakukannya. Kebutuhan bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia pengennya disayang, pengen diterima dimanapun kita berada, ya. Rasa diterima, dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok seperti ini. Seperti saya, alhamdulillah saya merasa di sini diterima sama Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan kita. Kita pengen penyampaian kita didengarkan orang lain, dihargai orang lain. Itu kebutuhan. Itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu salah satu kebutuhan dasar, itu kebebasan. Jadi nggak selamanya kita pengen dikekang aja Bapak Ibu. Ya kan manusia juga pengen bebas dong menentukan pilihannya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti yang tadi kita lakukan. Itu juga kebutuhan Bapak Ibu. Jangan sama jadi orang perengut aja. Begitu. Nah, kebanyakan ketawa juga tidak bagus. Ya kan? Ngomongin video, ngomongin. Iya, ngomongin Ibu Widya. Ya itu 5 kebutuhan sama Bapak Ibu. Ini kayaknya kurang semangat deh. Saya kasih tepuk semangat ya. Iya. Oke. Ikutin saya ya. Iya. Kalau saya bilang tepuk semangat, tangannya dong main, gitu ya. Ha, gitu ya. Ayo tepuk semangat.
Begini mengingatkan gue. Bagus ya, ya, Pak Ustadz ya. Gitu Bapak Ibu. Biar semangat. Ada ice breaking. Apa maksudnya? Itu tengah tangannya dong Bapak Ibu, lihat dong pecahannya. Terbuka. Sudah terbuka itu. Apa? Jadi itu durasinya. Masya Allah. Masih baik-baik saja. Alhamdulillah. Aman. Pak Wanto aman. Nggak minta pulang? Iya. Takutnya abis lewat minta pulang. Gitu. Lanjut ya. Contoh ini ada satu kasus. Bapak Ibu nanti kita sama-sama menyebutkan ini kasus ini. Si Dinda ini dia butuh kebutuhan dasar apa ya? Kenapa sih dia melakukan ini? Contoh, Dinda. Kenapa ya namanya Dinda ya? Emang saya suka sama nama Dinda. Jangan marah-marah. Ya dong, Dinda itu seolah-olah cantik. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Ibu Rani. Ibu Rani. Bukan Ibu Rasmi ya. Ibu itu Pak Alif. Ya lanjut. Menurut Bapak Ibu semua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi sama si Dinda ini jika jawabannya seperti tadi? Tadi kan dia bilang ya, saya nggak suka sama Ibu Rani. Itu kan makanya dia pulang sekolah nangis. Nah, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani, si ibu gurunya Dinda ini, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaannya Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu lakukan semua pada Dinda besoknya ketika Dinda masuk sekolah supaya kebutuhan Dinda terpenuhi? Dinda, lu ngadu sama malu ya? Baru gitu aja nangis lah, tarik kan garis. Ada ya? Amat sih lu. Ada langsung marah katanya. Iya. Ngadu sama mamanya gitu ya tadi ya. Bagaimana Tok? Lu Tok. Kita kan sama-sama pengajar nih. Bijaksana sebenarnya dia. Sama-sama pengajar gitu. Posisikan diri Oh, ya. ketika ada anak kita yang Ini. oh dia nggak suka loh sama kita. Pasti ada rasa sedikit Iya. kecoran-coran di sini kan. Kita kan pengennya diterima sama anak murid kita, semua sayang sama dia. Iya. Ternyata dari sekian banyak murid kita ada satu murid yang dia nggak suka sama kita sampai pas belajar dia pada nangis segala. Gitu. Apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan kalau ada murid kita seperti itu? Bu Tanti? Kayak siapa dulu yang nangis mulu? Ibu guru Tanti loh. Profesional dia. Wih. Saya Bu Tanti, mana speakernya? Adi tadi mana tadi begini? Iya, menurut saya Silakan Ibu Tanti, menurut Ibu Tanti bagaimana? Wih, bagus banget. Perkenalkan, nama saya Tante Endang Simanjuntak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Hari. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Saya merasa Dinda itu ingin membutuhkan rasa diperhatikan atau ingin disayangi oleh gurunya. Nah, mungkin juga sebagai saya, mungkin juga itu sebagai guru, saya pun akan mencoba introspeksi diri. Mengapa anak murid saya merasa dirinya itu tidak kita perhatikan, padahal ya pastinya kita perhatikan itu pun kita memperhatikan anak-anak kita pun rata gitu, tidak ada namanya pilih kasih. Cuman untuk Dinda sendiri pun dia ngerasa guru saya nggak perhatian sama saya. Nah, mungkin tindakan saya sebagai guru, saya akan coba lebih memperhatikan Dinda. Kenapa Dinda itu merasa tidak diperhatikan atau tidak disayangi oleh gurunya? Itulah jawaban dari saya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bu Tanti. Bu Tanti. Sampai bingung loh Bu Rasmi tiba-tiba ya. Terima kasih Bu Tanti. Bagus sekali jawaban Bu Tanti bahwa kebutuhan yang
kenapa hadir? Kalau tahu kalau menurut saya Bu Tanti. Kenapa dibilang seperti itu? Saya ngomong ke ibunya. Gue pindah lagi. Kenapa anak ibu nangis? Nggak suka sama saya. Tanya dulu ke ibunya. Tanya, jadi kalau menurut Fadli tanya dulu ke ibunya. Kan ada introspeksi diri. Dari introspeksi itu kan berarti kita bertanya ada apa itunya ke orang tuanya. Masa saya harus rinci nanti bisa satu hari ya. Ya. Bebas, betul jawabannya bebas. Kita semua punya jawaban yang beragam Bapak ini, betul. Saya itu selalu tahu. Tanya dulu ibu siapa itu sama temennya nangis kan. Bisa jadi ya. Betul juga sih Pak Julius bilang. Kan dia bilang nggak suka sama itu, dibenci sama gurunya bukan temannya. Baca dong Oh, iya. diri dari soalnya. Ya kan makanya ada introspeksi diri. Kenapa dia ngerasa dibenci oleh gurunya? Oh iya. Benar tadi Bu Tanti bilang salah satunya adalah betul. Itu Pak Julius juga betul, Bu Tanti juga betul. Bapak Ibu. Tapi saya merasa nggak puas jawaban itu. Gitu. Nanti kita puaskan di luar. Kenapa? Iya. Kenapa kok benci? Kalau kamu nanya anaknya nggak berani kan? Gitu. Iya. Maksudnya nggak berani. Kenapa kamu benci saya nggak mungkin berani kan begitu. Kalau Iya. boleh dilihat kemarin coba kemarin. Ayo menurut saya. Iya. Saya jadi benci itu aja. Intinya. Mungkin dia jadi tengah bisa. Sebagai lawyer, Tolong Bu Ras. Ini dari Bu Tanti ya, kan dari Bu Rasmi. Oke, Bu Rasmi lanjut Bu Rasmi. Biar kelihatan so sweet. Mas, ini Bapak Fasil, Ibu Pepe, teman-teman saya hebat semua nih, bener Bapak Fasil. Saya merasa tidak grogi, tadinya saya agak-agak gimana nyampein ke teman-teman saya, aku ternyata teman-teman saya luar biasa, fantastik. Lanjut Ibu Rasmi. Iya. Sebenarnya si Dinda itu bukan karena dia papain oleh Bu Rani, tapi mungkin Bu Rani ini orang Batak, suaranya kencang, jadi ketakutan duluan gitu. Hatinya Bu Rani itu memang baik ya. Oh iya betul. Cuman suaranya itu, logatnya itu membuat si Indah itu Takutan, ketakutan. oh bisa jadi. Tuh. Berarti itu bukan Bu Rani, Bu Tanti. Karena suaranya aja, suara Batak. Oke, bagus. Kita punya 3 jawaban yang menarik Bapak Ibu. Ayo Oh, analisa satu lagi ya. Menurut Pak Adit, ada nggak analisa menurut Pak Adit? Udah dapat 3 nih, nanti kita analisa sama-sama. Iya. Nanti analisa terbaik dari Pak Adit. Kita taruh di sini. Sini gue pasangin. Udah diem. Ya, salah. Masya Allah. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa. Sebagai lawyer. Oh boleh. Bapak Anto minta tolong. Terima kasih Bapak Anto. Kita dengerin nih sebagai lawyer pemerintah. Ya, salah satu pendapat dari Pak Adit coba kita dengarkan dulu. Menurut Pak Adit bagaimana? Bisa? Yang di situ. Iya. Sebagai lawyer pemerintah. Saya berpikir, saya berpandangan bahwa Ya kalau menurut saya balik lagi jangan terlalu ini memang sama anaknya itu jangan terlalu ini gitu. Kalau kita harus maksudnya lembut tapi juga ada sisi tegasnya juga gitu. Jadi ya jangan sampai si Dindanya ini merasa ini gitu. Jadi harus ini apa maksudnya? Ayo. Oke, sudah lah Pak Adit. udah Bu. Nah, tepuk hebat buat Pak Adit. Mantap tuh Bapak Ibu, kita punya 4 jawaban dari sisi berbeda-beda. Yang pertama dari Pak Julius bilang, tanya dulu sama orang tuanya kenapa dia menangis. Siapa tahu anaknya lebay. Ya nggak, padahal misalnya nggak kenapa-napa. Ya kan? Kalau tahu, kadang-kadang ada anak yang beberapa memang seperti itu. Itu ya. Padahal di Bapak Ibu gue perhatian kok, baik. Cuman anak ini yang merasa kayaknya saya kurang diperhatiin gitu. Jadi di rumah ceritanya tuh udah sama mamanya penyampaiannya berbeda. Kemudian dari kedua, dari Ibu Rasmi dulu ya. Ini seperti curahan hati, gitu ya. Berarti sebenarnya baik, Bu Rasmi tuh baik banget. Ada yang nggak suka
sama si Bu Rani karena menurut Bu Rasmi siapa tahu si Bu Rani itu orang Batak dengan logat yang baru manggil dong nanti padahal itu manggil ya padahal itu hanya memanggil tidak dimarahi tapi sudah takut duluan bisa juga seperti itu ya nggak dari logat kita manggilnya seperti itu memang logatnya Batak dia merasa bahwa dia hidup di tengah-tengah keluarga yang lembut mungkin gitu baperan ya kan kemudian dari Pak Adit dulu tadi Pak Adit bilang bahwa ya memang Bu Rani harus tegas gitu kan Bu Rani dia nggak apa-apa sih Bu Rani begitu nggak apa-apa kok harus tegas kata Pak Adit gitu lihat dulu si Dindanya ini siapa tahu memang Dindanya yang memang anaknya apa namanya seperti itu cengeng gitu kan nah yang terakhir dari Bu Tanti bilang Rani itu seperti itu karena dia butuh untuk rasa disayangi ya Bu Tanti tadi ya ya dia merasa dia punya kebutuhan dasar berarti di sini kebutuhan dasar yang ingin dicapai adalah rasa disayang sama bapak ibu gurunya padahal mungkin bapak ibu guru sudah sayang Rani itu sayang karena dasarnya emang guru nggak ada yang nggak sayang sama anak saya rasa semuanya sayang sama anak cuman mungkin perasaan si anak ini yang kurang diperhatikan gitu loh perasaan si anak ini bahwa guru memperhatikannya ke dia doang sih cuma sama yang pinter aja tuh yang bader banget itu kan kadang-kadang bu guru tuh fokusnya suka ke situ dong saya pribadi begitu yang dipandang sama saya yang pinter sama yang kelewat bader yang sedang-sedang aja kadang-kadang suka banyak skipnya gitu dan itu mungkin yang dirasakan oleh si Dinda ini karena kita perhatian juga sama dia berarti ada kebutuhan dasar rasa ingin disayang yang dia lewatkan yang tidak didapatkan dari si Ibu Rani ini. Oke Bapak Ibu tepuk semangat. Dia semangat banget ini. Walaupun siang-siang tetap semangat. Nah, ini contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Contohnya, tadi dia punya jawaban bermacam-macam. Tadi kan ada 4, dan ini jawaban yang mungkin akan terlontar dari Dinda ketika dia pulang ke rumah sama ibunya. Ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak ada suara, kan nggak seru jadinya. Karena ada anak yang pengen belajar seperti itu. Menurut Dinda begitu, jawabannya bisa bermacam-macam loh. Kenapa dia seperti itu pas pulang pertama bisa juga seperti ini. Karena dia ingin dipenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi sebenarnya sambil bersenandung belajarnya begitu. Kemudian yang kedua, jawaban Dinda yang lain adalah ibu guru nggak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh, atau aku wangi loh, gitu. Nah itu namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen seperti itu. Tapi ibu gurunya nggak peka istilahnya kan. Atau tadi teleponnya bu gurunya lagi pilek, jadi nggak bisa memandang dan melihat mencium wangi-wangi gitu. Padahal dia udah cakep, gitu. Karena memang kita juga tidak bisa melihat dari 30 siswa itu semua ya, memuji ya, kamu ganteng gitu kan. Sesekali keluar begitu. Kemudian jawaban Dinda yang lain adalah, aku bosen, masa belajar cuma gitu-gitu doang, nungguin bu guru aja. Saya juga belajar seperti itu kan, jadi dia bete sampai rumah boring banget mah, sampai sedih. Nah itu namanya kebebasan. Dia bosan bu guru yang gitu-gitu mulu, jadinya dia bete. Dia suka mengeksplor dirinya tapi terbatas banget. Kemudian, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke depan teman-teman. Lihat contohnya nih, ini teman kamu nih. Dikasih waktu 2 jam menggambar cuma begini doang. Nah seperti itu. Harga dirinya dia dipertaruhkan bapak ibu. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita juga ada kita rasa seperti itu. Yang bagus nih, bagus banget nih punyanya si Riza misalnya. Ya kan warnanya warna-warni coba punya kamu. Tuh belum selesai kan punya kamu ya Renner ya misalnya seperti itu. Tanpa kita sadari sering seperti itu. Gitu. Nah itu jadi bagian dari perbaikan diri kita, diri saya khususnya bapak ibu setelah belajar ini. Oh iya ya bahwa setiap anak itu punya harga diri, punya kebutuhan yang pengen dipenuhi sama si anak itu. Itu kalau masalah gambar ya berarti ya. Kalau masalah saya suka dulu tuh masalah itu pengucapan A I U E O A I U E O. Ada yang seperti itu bapak? Siapa tuh? Ya masalah pengucapan misalnya. Nggak apa-apa. Hal seperti itu nantinya dia akan bisa dengan sendirinya loh bapak ibu kan. Tidak bisa memaksakan anak itu. Memang betul di setiap kelas pasti ada anak yang kurang ya. Dari kelas kita semuanya rata-rata setiap kelas ada yang kurang bapak ibu ya.
ada yang pengucapannya masih terbata-bata, ada yang nulis typo ya, hilang-hilang hurufnya ada. Nanti mereka akan bisa dengan sendirinya, nggak bisa kita paksain. Iya. Nanti mudah-mudahan dia akan bisa seiring berjalannya waktu, ya Bu Guru ya. Nah itu semua itu bisa terwujud dengan salah satunya adalah membuat keyakinan kelas bersama. Dulu kita pernah bikin awal-awal, kalau di kelas Bapak Ibu ditempel-tempel tuh tempo hari pernah bikin kan keyakinan kelas. Ya kenapa sih keyakinan kelas itu harus dibuat gitu ya? Mengapa? Contoh-contoh tentang sebuah keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang pengguna helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Kenapa sih harus pakai helm Bapak Ibu? Selamatkan diri. Supaya kutu kagak tendang. Supaya apa Pak Ustaz? Kutu kagak luar. Kamu yang dijawab pasti kalau pakai keluar naik kendaraan roda 2 itu harus pakai helm. Kenapa Ibu Guru? Kan suara saya indah. Mengganggu aja nih orang nih. Silakan Ibu Guru, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya Bu Tanti, kenapa sih harus pakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut saya, mengapa kita harus menggunakan helm dalam mengendarai roda 2? Karena kan kita tidak tahu sewaktu-waktu takutnya jalanan licin, mau kita jatuh. Nah kan helm itu kan bisa berfungsi untuk melindungi kepala kita dari mungkin benturan sesuatu seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Bu Widya mau menjawab juga. Bu Widya mungkin lagi kenapa sih harus pakai helm? Iya, takut diantep tawon. Ada yang takut jatuh, takut diintip tawon, gitu ya. Benar. Terima kasih Bu Widya, mungkin dia naik motor di tengah-tengah hutan Bapak Ibu. Ya, jadi takut ada tawon gitu. Tadi menurut Bu Tanti karena supaya kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi sama diri kita ya. Nggak berarti dari rumah orang cuma deket doang kok dari sini. Oh iya, hebat Bu. Bu siapa dong? Hebat bertanya. Oh ya, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Betul juga. Keren banget jawabannya. Karena itu mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Gak ada yang tahu nasib orang. Ada yang ngantuk, Bu. Ngantuk aja. Nah, ini namanya kebutuhan dasar manusia. Ya Pak Julius ya, Pak Manto ya. Kata mau kasih jawaban. Kalau mengantuk, kebutuhan dasar manusia apa sih yang mana? Kopi. Yang mana? Kopi. Kebutuhan dasar yang mana? Yang sebelah sini yang mana? Kita rewind deh yang mana? Apaan? Yang mana? Ngantuk. Bertahan hidup. Kalau kita ngantuk, kita tahan banget. Bebas. Apa yang akan terjadi sama diri kita? Sakit. Betul. Kesenangan juga Nah, bisa. ini berkaitan dengan restitusi. Pak Wanto bilang saya ngantuk. Kalau saya nggak tidur saya bisa sakit. Nah ini namanya restitusi Bapak Pak Wanto. Saya tanya nih sekarang, kenapa sih saat presentasi kayak gini kok ngantuk? Nah, Ya. Nanti kesini jawab lu. ada jawaban karena dikasih makan banyak. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ini restitusi loh. Kita harus sama-sama. Nggak mungkin saya bilang Anda keluar. Nanti yang senang dia yang senang kan? Iya dong. Saya suruh keluar pasti yang senang siapa? Iya. Nanti terjadi hukuman buat saya, hukumannya jadinya kan berkurang. Nah sekarang saya tanya, ini ada restitusi kembali ke yang tadi kan kita membuat kesepakatan supaya nggak tidur di sini, supaya dengerin saya ngomong. Gimana sih caranya? Kita kayak main skenario loh ya, tiba-tiba dia tertidur. Istirahat. Istirahat. Kan gak dengerin. Kan lagi menjelaskan kenapa sih? Kopi break. Lain kali langsung saya lain kali gini ya. Sebelum kita acara seperti ini ada jeda waktu gitu ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk istirahat sebentar. Itu kan Bapak Ibu, beres itu sih namanya Bapak Ibu, iya enggak? Iya. Jadi nanti setelah ini baru Bapak Ibu bisa tidur atau istirahat karena
yang kita sampaikan, apapun yang kita dapatkan dari siapapun, apapun pasti ada manfaatnya. Iya nggak Bapak Ibu? Restitusi namanya ini. Jadi kembali bahwa, oh berarti sepakat ya, sepanjang kita ini tidak boleh ada yang bobo ya. Tidak boleh ada yang tidur. Iya, sebentar kalau sebentar lagi, paling sampai jam 4 atau jam 5. Sebentar banget sih Bu. Oh sebentar banget. Nah, yang tadi ini seperti sebuah keyakinan ya, keyakinan kelas. Seperti tadi benar dibilang helm. Dia meyakini bahwa kita nggak tahu loh sesuatu itu terjadi sama kita kapan. Makanya kita perlu payung. Payung itu artinya penjagaan kita. Oh iya payung. Lupa saya ada payung di sini. Dan saya selalu memerlukan payung. Itu dimanapun dan apapun payung yang untuk melindungi saya dari panas dan hujan. Payung itu. Jamur. Contoh seperti itu keyakinan, merupakan keyakinan kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan waktu dan menjaga saat COVID-19? Kenapa sih harus pakai masker? Menaga doang. Apa? Menaga. Menaga. Maksudnya menjaga jarak saat COVID-19. Kenapa sih pakai sarung tangan? Kenapa sih pakai masker? Kenapa sih harus jaga jarak? Ini belum jawab Iya, ya itu keyakinan kita Bu. Kalau saya nggak pakai, ntar saya tertular loh. Tertular ya. Nah itulah yang disebut salah satunya ya, yang membuat kita untuk memiliki keyakinan. Jika kita masing-masing yang kemarin Bapak Ibu buat bersama anak-anaknya loh, sudah buat kan Bapak Ibu bersama-sama keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu gitu. Terima kasih ya Pak Wanto sudah membuatnya di kelas. Bagus Pak Wanto. Iya, kelas siapa ya? Kelas siapa Pak Anto? Kok nggak ada di kelas saya Pak Anto? Masya Allah hebat. Saya ultrakan di S10. Hebat loh. Keyakinan saya ada yang tepuk tangan buat Pak Wanto. Jarang. Biasanya kita tempel itu di kelas-kelas kita ya, guru kelas. Tapi ini guru orang. Oh gitu, karena ya saya juga sedang tidak memegangnya, gitu ya. Di S10. Masya Allah, hebat. Ini proses itu bro, bukan hasil. Dikasih apa? Nakal nih bu. Gak pikirnya mau ngomong apa itu. Mengapa baik menggoda kawan saat sedang terjadinya belajar seperti ini? Mengapa? Karena apa yang sedang dibutuhkan, kebutuhan dapat sedang ingin Pak Baik dapatkan? Kesenangan. 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 Jadi di rumah kurang senang. Jadi mencari kesenangan di luar. Nah, berarti kita di sini sama-sama untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya Pak Baik ya. Ya ini yang itu mah. Oh ini ya. Oke, kenapa sih keyakinan kelas atau supaya itu kita buat? Karena menekankan keyakinan dari seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam dirinya sendiri. Harus dia yang yakin sendiri. Kalau kita yang nyuruh nggak bisa. Pakai helm sih, ntar lu jatuh bagaimana begitu kan? Kalau dia bilang ya deket doang, timbang ke proyek misalnya begitu doang kan? Kalau dia yang nggak bisa kita paksa. Dia yang nggak mau, itu ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan sendiri, daripada bikin peraturan yang ditulis paksa. Mereka akan lebih menjalankan ketika keyakinannya sendiri. Makanya kita kalau di kelas bikinnya keyakinan kelas. Anak-anak bikin keyakinan kelas yuk, tapi bukan peraturan. Itu kan kalau keyakinan kelas masing-masing. Misalnya ada sidik bikin keyakinan kelas apa? Dia meyakini bahwa saya ingin belajar dengan tertib tempel. Berarti kan dia sendiri yang meyakini. Gitu. Nanti kita gabungkan sama Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua udah pernah bikin. Seperti yang tadi Pak Wanto nanti teman-teman boleh di-share ya. Boleh. Informasinya ya tentang keyakinan kelas ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang belum pernah sama sekali atau pernah Bu tapi sudah lama membuat keyakinan kelas, sekarang udah lupa lagi. Bagaimana sih prosedurnya? Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Pertama itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Catat dulu semua masukan-masukannya. Karena dari 32 masukan itu pasti ada yang sama nantinya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kita kasih judul nanti begitu, pembentukan keyakinan kelas.
Gantilah kalimat-kalimat yang bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, itu kan negatif, ada kata tidak. Ganti saja dengan datang tepat waktu, begitu ya. Tidak boleh bisik di kelas, ganti dengan belajar dengan tertib di kelas, kan bisa. Jadi tidak ada kata-kata tidak di situ. Kemudian kalau tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. pakai tuh. Iya begitu Bapak Tempatnya Ibu. di mana? Di Kalau tempat Kak Jus sampah. bilangnya buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, betul Bu Guru Tanti, buanglah sampah pada tempat sampah. Boleh, takutnya kalau dibilang di tempatnya ada di kolong meja, Iya. ada yang di bawah, ada yang di kantong gitu ya. Lanjut, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan pernyataan yang terus masih berupa peraturan-peraturan. Kalau masih berupa peraturan-peraturan dirubah menjadi keyakinan gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Skip ya. Nah ini contoh. Saya mendapatkan ini dari kelas 1 ya. Siapa guru kelas 1 di sini ya? Oh, nggak ikut. Bukan dari Bu Ayu. Guru Buang kelas dari. 1. Oh iya, deh. Nih, ini ada di kelas 1 kemarin. Yang saya ambil, saya petik keyakinan kelas di kelas 1. Pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini loh anak-anak yang anak-anak bikin sendiri kemarin. Itu keyakinan kelas mereka. Kemudian, setiap anggota kelas 1 perlu senang. Karena anak-anak pada dasarnya memang butuh kesenangan, jangankan anak-anak kita juga. Ya. Kemudian, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu ya. Tugas apa saja, piket mungkin, merapikan kelas, membuat daftar hadir. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini tidak ada kata negatifnya. Itu namanya keyakinan kelas. Ini yang kelas 5 yang kemarin saya buat bersama anak-anak. Selalu bersikap positif, walaupun masih ada anak-anak yang bersikap masih negatif ya. Tapi perlahan-perlahan kalau dia sendiri yang negatif, temannya banyak yang positif, nanti dia kebawa ke positif ke Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ini orang anak susah amat diatur, lama-lama bisa perlahan. Gitu tadi dengan pendekatan tadi sudah bilang, bisa jadi ke orang tua yang kita lihat begitu nanti pelan-pelan. Tapi Bu, Dalam kenapa min dikali ya? Positif dikali negatif terus kenapa jadi negatif? kenapa positif dikali negatif Iya, jadi negatif. jadi negatif karena dia dikali. Coba kalau nggak dikali. Di sungai. Iya, coba kalau di hutan bisa jadi positif Ayung. Oke, itu kan pertanyaan yang seperti itu kan. Lanjut. Ini yang tadi saya buat bersama kelas 5 ya, senantiasa membantu satu sama lain. Nah, ini yang penting. Nanti kita akan nonton sebuah video. Ini kan video Bapak Ibu paling senang. Bapak Ibu pasti nonton video paling senang. 5 posisi kontrol guru kita. Bapak Ibu kita. Posisi kontrol guru yang dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, itu juga sebagai seorang hukum. Pasti itu. Kemudian yang kedua pemantau. Kemudian membuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Iya nggak? Dan yang terakhir adalah manajer. Iya, manajer. Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah ini. Contoh penerapan 15 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia upacara nggak lengkap. Pasti kita hampir setiap Senin ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kalau posisi penghukum, dia akan hukum hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi guru sebagai penghukum. Dan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu sama bapak harus beritahu kamu selalu aja ngecewain Bapak Ibu, cewain Bapak Ibu. Dia pasti akan merasa bersalah Bapak Ibu. Dan yang kedua sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong sih bantu bapak sama ibu guru nih ya, sekali ini ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti itu lagi ya. Itu kalau teman. Biasanya ini enak di kelas tinggi nih, enak biasanya kalau kayak gini. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya. Nah ini udah mulai ke manajer nih, disuruh berpikir kamu tahu nggak konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Itu namanya pemantau. Jadi dilihat ini udah berapa kali kamu kayak gini sih. Dia memantau, berarti dia tahu dong bahwa berapa kali anak dia lagi. Kemudian yang selanjutnya manajer, gitu ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Gitu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dicari tahu sama-sama. Itu 5 posisi kontrol yang terakhir. Nah, sekarang kita tahu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih tahu
perbedaannya, gitu ya. Ada suaranya nggak? Pak, hilang Pak suaranya. Sebentar Bapak Ibu. Suaranya hilang. Udah dicolokin kok. Tadi ada suaranya. Seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ini videonya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, betul Brasmi. Naren. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? ya. Kapan sih kamu tidak terlambat? Saya bilang begitu kayak saya ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Ngeyel lu. Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Itu tadi posisi yang pertama. Posisi apa Bapak Ibu? Posisi penghukum ya. Belum ngomong, muridnya belum jawab, udah disamber lagi sama Bapak Ibu, dengerin. Ya, itu akan membuat luka di hatinya dia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ya sekolahnya Mas Hari. Oh iya. Ya, kita sekolahnya setahun ya baru itu sekolahnya sehari doang. Iya. Ibunya diganti ya. Aduh, kata dia. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi konsentrasi bersama Iya. berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Kemarin lagi 5 hari sekolah dia 5 hari terlambat. Hari Rabu. Cuma satu kerjaan Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya posisi pemantau. Lagi-lagi hari keberapa nih Bapak Ibu dia terlambat? Hari Kamis loh, hari keempat kemarin lagi terlambat. Gerakannya dulu. Ciri khas ya suara ibunya. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Hari keberapa kemarin terlambat nih? Hari kelima, hari Jumat kemarin terlambat ya. Seminggu terlambat kemarin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol guru yang Bapak Ibu tonton ya. Dari tontonan itu kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Pak Julius? Sebenarnya komitmen dari si anak sendiri semua, mau itu dihukum kayak mau diaktifkan itu semuanya kita ke komitmen anak tadi kan implisik ya. Iya betul. Bangun caranya seperti apapun, karena gini bisa aja awal tadi saya bilang tadi terlambat lagi, ibu saya mah KM-nya nggak pulang, nggak nginep di Bandung. Betul. Ini 5 menit saya. Betul. Lagi tadi begitu. Tapi komitmen sebelumnya. Ya, betul kata Pak Julius bahwa kembali ke komitmen anak seperti tadi ya, yang tadi kita bahas bahwa kendalinya di diri kita sendiri, di intrinsik. Karena nanti kalau dari ekstrinsik bisa saja tadi Pak Julius bilang, Kak Emma atau mamanya pulang kampung, terlambat lagi dong Naren, bisa hari ke-6 dia terlambat. Udah 5 hari berturut-turut terlambat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Julius. Tepuk tangan buat Pak Julius. Hebat. Ih, sedikit lagi loh Bapak Ibu, kita masih panjang ya. Nah, tadi kita skip aja ya Bapak Ibu, kan itu Bapak Ibu udah nonton. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya, berkaitan dengan yang tadi Bapak Ibu, bahwa segitiga restitusi itu adalah cara kita menemukan atau menyelesaikan masalah pada kita dan anak-anak kita. Sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada segitiga. Yang tadi kita bilang, udah kita bahas keyakinan kelas. Kamu ingin jadi apa sih? Kenapa sih kamu terlambat? Kalau terlambat, konsekuensinya apa buat kamu? Gitu loh. Ya. Nah, ini adalah tapi sebelum kita berlanjut ke restitusi ya, kita harus punya rasa stabil ke anak ini dulu. Jangan sampai anak ini nggak stabil, dia jadi merasa saya nggak berguna banget sih jadi orang, saya salah gitu ya. Perlu seperti ini, menstabilkan diri. Artinya kita meyakinkan ke anak bahwa sebenarnya setiap anak itu pasti punya salah kok nak. Ibu juga pernah punya salah sama kamu. Jadi buat dia merasa nyaman dulu supaya dia bisa berpikir nantinya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa kan melakukan hal ini lebih baik. Sebenarnya sih kamu bisa loh bertindak lebih baik dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Dan ibu hargai itu. Contohnya ada anak berantem, kayak main kata-kataan. Dia hanya balas ngatain juga. Padahal kalau dia mau, dia gemes banget, dia bisa nonjok. Tapi dia tidak lakukan itu gitu. Ini berarti kita memvalidasi kebutuhannya dia. Dan yang kedua, menanyakan keyakinan. Menurut kamu murid yang ideal kayak apa sih? Kamu tuh pengennya seperti apa? Gitu ya. Yang ideal yang seperti apa gitu. Selanjutnya, ini contoh Bapak Ibu, saya kemarin ada
kasus ya sama Ami sama Devika. Main kata-kataan gitu dia di kelas itu main kata-kataan loh dia berdua itu. Jadi sakit hati si Ami itu karena sering diejek. Karena Bapak Ibu kan kenal ya, Ami teman anak murid kita dulu ya, emang kalau ngomong mulutnya suka ngatain temennya. Berantem lah sama Devika. Si Devika ini gemes ngatain Ami mulu. Ami juga merasa sakit hati. Saya panggil berdua. Ternyata memang mereka sudah lama gitu Bapak Ibu. Dan kita buat keyakinan keras bahwa kalau kamu berkelahi lagi nanti ada hadiah dari Bapak Ibu guru. Gitu. Ini nggak usah saya tonton Bapak Ibu, ini panjang videonya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah paparan sedikit ya Bapak Ibu tentang banyak ya, banyak ternyata. Alhamdulillah kalau banyak, berarti waktu saya mencukupi tentang budaya positif. Saya sampaikan ini bukan karena saya so tahu gitu maksudnya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Saya senang banget Bapak Ibu semua bisa membersamai saya di sini gitu Bapak Ibu. Saya belajar, saya dapat pengalaman dari Pak Julius, dari Pak Wanto, dari Pak Adit, Pak Subur, Pak Bait, Berasnya, Mas Sidik, Bu Tanti, Bu Widya, semua, Bu Handaru, semua. Yang dari sini saya belajar banyak gitu. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa bermanfaat. Bukan cuma buat saya, karena sedikit pun ilmu itu akan bermanfaat apabila dilaksanakan. Punya ilmu tapi nggak dilaksanakan kan sama aja Bapak Ibu. Itu siapa tahu Bapak Ibu bisa menyampaikan ini di kelas bersama murid-murid Bapak Ibu. Kita sama-sama memperbaiki diri. Jadi jangan sampai kita berada di posisi penghukum terus. Gitu. Jangan jadi guru jadul gitu ya Bapak ya. Dikit-dikit menghukum gitu. Sekarang kan sudah zamannya ya. Lebih baik lagi. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih nih Bapak Ibu semua di sini membersamai saya hampir 2 jam di tengah-tengah canda tawa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya bila ada yang salah dari saya. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya sebelum ditutup? Tanya? Udah? Apa Pak Ustadz? Kapan masalah itu akan selesai? Gitu ya. Masalah itu akan selesai ketika kita udah nggak ada, habis umur kita. Kenapa? Saya menerapkan pengalaman saya waktu sekolah sama sekarang ya. Pertanyaan saya panjang dan bisa kayak jam 4. Enggak apa-apa. Saya sudah biasa dengan yang panjang Bu Tanti. Iya, sudah biasa. Sudah biasa. Apa kayak ini? Oh tidak dong. Apa ini pencet sih? Gak tahu apa itu udah nyala. Tadi gue pegang gini kok. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Saya ingin bertanya nih berbagai pengalaman dulu waktu saya SD sama anak SD waktu saya sekolah sama sekarang anak sekolah. Memang sih hukuman itu nggak baik untuk anak. Tapi saya ngalami namanya dulu sekolah kalau saya salah dihukum guru itu kalau kita ngadu ke orang tua malah kita diomelin. Kamu pasti salah, nggak mungkin guru kamu menghukum kamu kalau kamu nggak salah. Kebalikan sekarang, kita cubit anak dikit aja ngadu, orang tuanya marah-marah apalah gitu, sehingga seakan kita kayak nggak punya penghargaan, kayak nggak punya istilahnya kewibawaan di depan anak tersebut gitu loh. Nanti kalau gue dihukum guru pasti gue ngadu lagi ke mama gue pasti marah-marah gitu kan. Sehingga sekarang tuh banyak banget maaf kata dari pola bahasa juga pun anak udah ngomongnya pada ngelantur, maaf kata ya, contohnya anjir apa gitu kan. Kalau dulu kita ngomong asal aja kadang suka dihukum sama guru, kita sadar gitu. Tapi beda kalau kita sekarang dihukum guru, ya gitu kebalikannya. Jadi seakan kita cuek aja lah, mau anak itu salah mau apa udahlah, daripada kita sehingga kita mencari aman sendiri. Sehingga sekarang anak-anak itu maaf kata ya, rasa hormat ke guru juga rada kurang kayak gitu kan. Ya itu saya hanya membandingkan apa sih salahnya
sekolah kita zaman dulu sama zaman sekarang. Sekarang kita dulu aja kita kalau dihukum guru aja kita nggak masuk aja kita misalnya kita terlambat dihukum guru kita jadi takut, jadi kita nggak terlambat lagi. Kalau sekarang kagak beda gitu loh, sehingga kedisiplinan anak pun jadi kurang. Kita pengen netepin kedisiplinan, totonya kita kasih hukuman malah kita kayak nggak punya penghargaan gitu di depan anak itu, karena anak itu pasti ujung-ujungnya nanti nggak ada orang tua, malah bahkan sampai Pak Polisi pun ikut campur tangan urusan pendidikan gitu kan. Itu hanya yang pengen saya tanyakan, apa sih bedanya dulu sama sekarang gitu loh. Terima kasih. Siap, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih wek, Kasih O, kasih W. wow, keren, wow. Keren. Sebelum menjawab Bapak Ibu mungkin ada yang mau menjawab Bu Tanti. Itu Bu Andaru tuh boleh menjawab. Bu Andaru nih, Bu Andaru nih, Bu Andaru. Bu Andaru. Iya dia. Anak saya masih TK. Iya. Ada Pak Julius mungkin? Udah itu Pak Julius Atau- kita tanya jawab sama Bu Oh, Tanti. saya jawabin sama dia Pak Julius ya. Memang betul Bapak Ibu. Ini fenomena sebenarnya ya. Kita dulu digalakin sama guru mau disiplin loh. Zaman kita sekolah ya, saya juga. Pak guru saya, almarhum Pak Eko tuh kalau marah tuh pakai sapu loh, ya kan? Tapi orang tua saya nggak pernah bilang, si Pak Eko begini. Dia malah nyalain kita, gitu kan? Kamu berarti yang salah. Guru itu nggak mungkin hukum kalau anaknya salah. Dan guru itu malah biasanya jadi takut, tapi jadi takut dan dia besoknya tuh tidak mau apa ini namanya tidak mau membuat kesalahan. Menurut saya itu sebenarnya dari ekstrinsik bukan. Jadi apa ya namanya? Ya gini. Di dalam sekarang nih, di dalam Merdeka Belajar kita itu berpendidikan fokusnya sama KHD. Ya kan Ki Hajar Dewantara, di mana isinya itu adalah menyesuaikan pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu ya. Itu dari murid KHD. Ki Hajar Dewantara yang sekarang kita sedang pakai sama-sama di platform Merdeka Belajar kita. Zaman sekarang itu disesuaikan dengan kebutuhan alam dan kodrat zaman, di mana di situ di dalam KHD itu memperkenalkan bahwa setiap tadi kembali kepada ke Kebutuhan. posisi anak, kebutuhan si anak ini apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin belum sampai ke tahap sana ya, jadi sekedar apa ya namanya iya, yang penting kamu sekarang anak saya tertib, diam gitu loh, itu kan patuh. Tapi itu berasal dari ekstrinsiknya dari dia gitu. Saya diam karena saya takut sama bapak ini gitu loh. Itu. Dan kalau yang sekarang seperti yang kita pelajari bahwa Merdeka Belajar, yang seperti itu. Maksudnya merdeka itu bukan berarti kita memang anak ini merdeka mau belajar apa, mau menulis kayak mau enggak, kayak mau masak, kayak mau ngomong. Nggak begitu juga konsepnya. Artinya tetap kita fasilitasi, tetap kita arahkan dia maunya seperti apa. Misalnya nih ada anak siapa? Bahan katanya contohnya ya. Saya nggak bisa menulis lama-lama di kursi. Perut saya sakit kalau kelamaan duduk. Gitu kan? Boleh tidak kalau saya belajarnya sambil sekali-kali terpuruk atau mungkin duduk di bawah sejajar. Misalnya, itu boleh loh Bapak Ibu kita lakukan seperti itu, nggak apa-apa ke anak. Jadi konsepnya, jadi pertanyaan kita kenapa sih perbedaannya mungkin dulu kita belum ketemu pelajaran yang jadi perkara kali yang tadi, jadi masih mengutamakan seperti itu, walaupun kedepannya malah bagus buat kita ya. Ya masih, karena sebenarnya hukuman memang jelek, tergantung ke anaknya. Hukuman itu akan jelek kalau si anaknya memang menganggap itu jelek gitu loh. Kalau hukuman itu baik, kalau anak ini beranggapan bahwa itu buat saya itu adalah sesuatu pelajaran gitu. Kembali ke anaknya tadi sebenarnya itu tadi apa ya? Dan zaman sekarang memang udah menyesuaikan diri. Zaman sekarang udah ada medsos, udah ada jaki, udah ada apa. Orang tua difasilitasi buat ngadu. Kalau zaman dulu orang tua tuh gak difasilitasi buat ngadu. Tidak ada zaman
Hah? Nggak tahu kemana. Iya, zaman dulu tuh anak saya dipukul sapu, dilemparin penghapusan. Ya mau mana gimana, memang tidak difasilitasi buat ngadu. Ya udah dinikmati aja lah. Gitu. Kalau sekarang orang tuh dimanjakan dengan adanya fasilitas di zamannya. Anak sedikit dikasih fasilitas, sekarang bapak ibu ngadu ke jaki. Ya, zaman sekarang ada jaki udah bapak ibu ya, buat ke jaki. Dikit-dikit dikasih kesempatan ngadu. Memang ada kesempatan buat ngadu di zaman sekarang ini. Makanya orang tua merasa saya ini baru mulai loh, dulu ini kayak pelayan kita. Mereka seperti itu karena ada fasilitasi oleh keadaan zaman sekarang. Dan anak zaman sekarang nutrisinya juga beda. Zaman dulu tuh tidak micin atau apa tuh nggak sebanyak sekarang kalau dulu. Biar bagaimanapun apa yang anak itu makan mempengaruhi loh jawaban pikiran mereka. Ya kan, zaman dulu kita makan tuh sekarang ada bensin, ada kopi americano, kopi apa, jadi itu mengenai